Bagaimana? Sudah terlihat sekarang? Sudah, Kak. Ya, baik. Jadi, tema pada pagi hari ini adalah hidup minimalis. Nanti hidup minimalis itu sebenarnya ya banyak penerapannya. Tapi karena kita sebagai pelajar, kita sesuaikan. Dan kemarin sebenarnya saya baru belajar mengenai hidup minimalis, tidak sudah lama. Dan saya rasa banyak hal yang bisa diterapkan mengenai hidup minimalis di kehidupan kita sebagai pelajar. Sebelum kita belajar bagaimana cara hidup minimalis, kita harus tahu apa itu hidup minimalis dulu. Pertama, hidup minimalis adalah menyingkirkan hal yang tidak perlu untuk memberikan ruang kepada apa yang memberikan kita kegembiraan. Jadi, ya hidup minimalis, minim saja. Jadi, apapun yang tidak perlu, apapun yang kita rasa itu tidak memberikan kegembiraan bagi kita, ya jangan dilakukan, disingkirkan saja. Seperti sesuai temanya minimalis, jadi saya juga membuat PowerPoint secara minimalis dengan ya warna dasar hitam dan putih, dan tidak ada corak-corak tertentu karena sebenarnya itu kan kurang perlu untuk menambah estetika saja. Ya, itu salah satu penerapan minimalis. Selanjutnya, apa itu minimalis? Itu adalah menghapus kekacauan dalam segala bentuknya, sehingga kita merasa damai dan bebas serta tidak terbebani. Kalau kita tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, rumah kita tidak banyak sekali barang, ya pasti kita lebih bebas karena ruang yang ada di rumah kita lebih lebih luas, dan jadwal kita karena tidak padat, kita akan lebih damai. Untuk acuannya, ini kemarin saya baru saja membaca satu buku, itu ditulis oleh Leo Babauta, judulnya The Simple Guide to a Minimalist Life. Harganya berapa ya, saya lupa. Nggak ada 50.000 gitu. Gimana ya bukunya? Ini bukunya di sini saya bawa, kelihatan tidak? Bukunya tipis, cuma 160-an halaman. Mari kita loncat ke prinsip-prinsip hidup minimalis. Ada beberapa, kita ke manfaat dulu. Ada beberapa manfaat hidup minimalis, saya bagi dua. Pertama, kita memiliki beberapa hal yang lebih banyak. Pertama, kebebasan. Ya ketika, ya sederhananya rumah kita itu tidak banyak perabot lah. Kita bisa bebas bermain, bebas melakukan apapun. Kalau rumah kita lebih luas, luas tanda kutip, maksudnya luas itu ketika tidak banyak perabot yang berserakan, bertumpuk, dan lain sebagainya. Hidup minimalis juga ada hubungannya dengan mengelola waktu. Jadi ketika jadwal kita itu minimalis, jadwal kita itu betul-betul hal yang memang produktif dan ingin kita lakukan. Dan ketika hal yang ada di jadwal kita itu memang betul-betul penting, ya kita akan banyak memiliki waktu luang, bukan waktu kosong. Karena ada perbedaan antara waktu luang dan waktu kosong. Kalau waktu kosong itu waktu ketika kita ini tidak tahu mau apa gitu. Tapi kalau waktu luang itu memang apa ya? Istilahnya bonus. Jadi kita bisa gunakan untuk hobi kita. Itu adalah waktu luang. Ciri-ciri waktu kosong itu seperti ini. Jadi ketika kamu di suatu tempat, di suatu kegiatan, terus kamu merasa seperti ini. Waduh, ini selesainya kapan? Ini pulangnya kapan? Ya, dan seperti itu. Itu tandanya kamu sedang ada di waktu kosong, dan itu sesuatu hal yang tidak menguntungkan sebenarnya waktu kosong itu. Jadi begitu perbedaan waktu luang dan waktu kosong. Juga kita bisa memiliki lebih banyak kesenangan. Ya nanti kita bahas lebih dalam nanti, dan juga waktu untuk hal-hal penting ketika semua hal yang tidak penting kita
singkirkan, ya pasti tinggal hal-hal penting saja yang ada dan bisa kita lakukan. Seperti begini, daripada ini sederhana saja ya, daripada menonton YouTube sampai 3 jam, mendingkan ya anggaplah menonton YouTube 1 jam lah, dan 2 jamnya itu bisa kita gunakan untuk tidur siang, atau mungkin kita gunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan kemarin misalkan. Itu. Selanjutnya, kita juga bisa lebih sehat, lebih hemat, lebih santai, dan lebih ramah lingkungan. Hidup minimalis itu bukan hanya soal rumahnya itu minimalis, perabotnya itu minimalis, itu bukan. Tapi juga secara makan itu ada minimalisnya, ada seni minimalisnya. Seperti sederhananya begini, seseorang yang menerapkan hidup minimalis, ya dia tidak makan berlebihan, mereka makan secukupnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan juga yang paling penting adalah tidak membuang, tidak menyia-nyiakan makanan. Nanti kita bahas di akhir mengenai ini, karena membuang-buang makanan adalah salah satu hal yang sangat merugikan bumi sebenarnya. Selanjutnya ada pada hal keuangan. Ketika kita minimalis dalam melakukan mengkonsumsi, membeli barang, maka ya kita akan relatif hemat. Walaupun nanti hemat masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Lalu lebih tidak cemas. Kadang kan begini, kalau jadwal kita menumpuk banyak, itu nanti kita akan relatif cemas. Seperti ya katakanlah ada banyak sekali tugas, dan hal itu tugasnya itu harus diselesaikan hari itu juga. Nanti kan kita akan relatif cemas. Dan ketika kita bisa mengatur waktu kita, di mana yang kita lakukan memang betul-betul penting, ya maka kita akan lebih tidak cemas. Nah, lebih tidak cemas, santai. Santainya itu dalam artian tidak cemas, tidak terburu-buru semacam itu. Dan selanjutnya ada lebih ramah lingkungan. Jadi minimalis itu ya seminimal mungkin. Seperti begini, contoh makanan minimalis itu makanan yang diolahnya itu tidak terlalu banyak. Misalkanlah katakanlah direbus, atau mungkin ya digoreng saja, tidak habis itu direbus, habis itu dimasukin tepung, habis itu digoreng, habis itu dikeringkan dan lain sebagainya. Dalam sudut pandang minimalis, makanan yang diolah terlalu panjang itu dia ya tidak minimalis. Dan kalau kita mengolah makanan pada kondisi di mana dia paling natural, paling alami, ya kita bisa lebih ramah lingkungan. Dan hal-hal semacam itu sebenarnya. Intinya hidup minimalis itu ya tidak berlebihan, cukup gitu. Nah, itu adalah beberapa manfaat ya secara umum sih mengenai hidup minimalis. Selanjutnya kita akan mengetahui beberapa prinsip-prinsip yang ada pada hidup minimalis. Ada 5. Pertama adalah hilangkan hal-hal yang tidak perlu. Hilangkan hal-hal yang tidak perlu. Ingat, yang tidak perlu, bukan semuanya. Jadi hidup minimalis ya seperti yang tadi saya katakan, itu bukan rumahnya kosong, tidak ada apa-apa, cuma punya baju 2 style, atau mungkin tidak punya baju sama sekali. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada minimalis garis ekstrim yang mereka itu benar-benar ruangan kerjanya kosong, cuma lantai, dan bajunya cuma 2 style, 1 style, ya semacam itulah. Jadi prinsip pertama dalam hidup minimalis adalah menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Bagaimana kita tahu itu tidak perlu? Ya kita harus mawas diri, kita harus introspeksi dan jujur pada diri sendiri. Ini perlu atau tidak. Selanjutnya ada mengenali hal penting. Dalam menghilangkan, ini poin 1, dalam menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, kan kita harus membedakan antara hal yang penting dan tidak penting, yang perlu dan tidak perlu. Mengenali hal penting itu ya mungkin sesederhana, sebenarnya tidak terlalu sederhana sih.
Mungkin kita bisa memulai dengan bilang pada diri kita sendiri, apakah hal ini betul-betul penting bagi kita, apakah hal ini memang bermanfaat bagi kita, atau apakah hal ini berdampak pada masa depan saya. Dengan menjawab pertanyaan seperti itu, dan kalau kita mau jujur, maka sebenarnya itu tidak terlalu mudah. Katakanlah begini, kita bisa melihat secara sekilas penting mana antara mungkin katakanlah belajar, mengerjakan tugas, dan menonton YouTube atau bermain game. Katakanlah bermain game, nanti kedepannya kita bagaimana? Apakah ini berdampak baik bagi masa depan saya ketika saya banyak meluangkan waktu untuk bermain game? Lalu apakah saya akan menjadi gamers profesional e-sport? Kalau begitu kan beda lagi. Itu tergantung masing-masing orang. Katakanlah begini lagi, sama-sama nonton YouTube. Yang satu nonton konten gaming, nah, yang satu nonton katakanlah ceramah atau sebuah diskusi. Kan sama-sama konteksnya menonton YouTube, tapi output yang dihasilkan berbeda. Yang satu ya konten gaming. Insya Allah nanti ya dia bisa jadi gamer sandal, jadi masuk e-sport karena kan sudah resmi ya masuk cabang olahraga di Indonesia e-sport. Dan yang satunya lagi dia menonton sebuah diskusi, dan ya jelas dari nonton diskusi itu walaupun tidak paham secara full pasti ada insight-insight yang didapat, sebuah pencerahan, sebuah ide baru, dan semacam itu. Jadi itu penting sekali untuk mengenali hal yang penting. Kita ke poin yang 3. Ada memperhitungkan semuanya. Jadi hal yang kita lakukan itu betul-betul kita perhitungkan, terutama waktu. Waktu itu yang sangat penting. Waktu itu adalah sumber daya yang setiap hari itu nilainya 24 jam. Beda dengan uang, waktu itu ya selalu ada, entah kamu bekerja atau tidak, entah kamu tidur atau sekolah, dia selalu ada. Setiap hari selalu tersedia. Tapi bedanya uang dengan waktu itu tidak bisa kita tabung, cuma bisa kita habiskan setiap hari. Setiap orang, kita juga, saya, teman-teman, dan kita semua, pasti setiap hari memiliki waktu yang 24 jam. Waktu 24 jam. Dan yang membedakan antara si anak A lebih unggul di bidang X, si B unggul di bidang Y adalah bagaimana kita menghabiskan waktu, memanage waktu pada hal-hal yang ya kita ingin habiskan waktunya di situ. Jadi itu sih. Jadi kalau saya pribadi, waktu sangat penting dan kita harus memperhitungkan segalanya. Apakah waktu yang saya habiskan di sini itu worth it? Apakah betul-betul ya pantas untuk saya habiskan? Karena itu adalah salah satu prinsip hidup minimalis. Kalau tidak worth it dan kita tidak gembira, ya saya sudah tinggalkan. Gitu. Selanjutnya nomor 4, isi hidup dengan kegembiraan. Ya percuma saja kalau kita hidup tapi tidak senang, tidak gembira, tekan sampai dewasa. Kan sebenarnya dulu banyak sekali orang-orang bijak, filsuf-filsuf yang merumuskan bagaimana hidup dengan gembira. Ya kalau dalam sudut pandang hidup minimalis, kita intinya membuang hal yang tidak perlu dan isi hidup kita dengan hal-hal yang perlu dan memberikan kegembiraan bagi kita. Tapi kegembiraan itu juga jangan di fullkan. Nanti kalau kegembiraan semua diisi dengan kegembiraan semua dan kegembiraan itu berlebihan, nanti mengisi hidup dengan kegembiraan yang berlebihan ya juga bertentangan dengan prinsip hidup minimalis. Yang kelima, ada pilah-pilah. Hidup minimalis itu bukan sesuatu yang kaku. Hari ini bisa kita katakan
A itu minimalis, tapi besok B itu bisa dikatakan lebih minimalis, atau C lebih minimalis lagi, dan D lebih minimalis lagi. Misalnya, waktu SD saya tidak perlu sebuah komputer, sebuah laptop. Itu adalah minimalisnya saya, tidak perlu laptop, cuma butuh buku dan alat tulis. Itu minimalis. Tapi ketika waktu SMA, waktu kuliah, ternyata saya butuh laptop, butuh kabel charger, butuh wifi, dan itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, yang sulit untuk ditinggalkan. Bahkan ya itu memang butuhnya itu adalah seperti itu gitu. Makanya jadi hidup minimalis tuh dia selalu di-upgrade dari waktu ke waktu. Kita selalu memilah-milah tentang hidup minimalis kita. Nah, ini adalah 5 dasar-dasar prinsip dalam hidup minimalis. Nanti bisa dikembangkan dalam berbagai bidang sebenarnya. Terus kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu bagaimana menjadi seorang minimalis. Sederhananya ya kita menerapkan prinsip-prinsip tadi, 5 prinsip tadi. Tapi kita bisa step by step dalam 4 langkah sederhana. Pertama, sadari bahwa kita ini sudah berkecukupan. Kita ini sudah cukup. Kurang apa lagi coba? Kalau kalau teman-teman mengatakan, wah, handphone saya agak lemot, laptop saya agak lemot, itu sebenarnya enggak juga sih, enggak juga. Bukan sesuatu yang mungkin ya butuh dalam kondisi tertentu. Tapi ketika di saat ini kita tetap bisa beraktivitas dengan apa yang ada, ya sebenarnya kita sudah berkecukupan dari segi makanan, dari segi minum, tempat tinggal, pakaian, itu kita sudah berkecukupan. Yang membuat kita merasa tidak berkecukupan ya rasa tamak alamiah manusia yang ingin nafsu amarah ya, nafsu yang jelek, yang merasa bahwa diri kita ini selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang gitu. Akan seperti itu memang sifat dasar manusia, tapi sifat yang jelek. Dan kalau kita bisa sadar bahwa kita ini berkecukupan, ya pasti kita tidak akan perlu barang-barang yang baru, membeli sesuatu yang baru itu akan tidak perlu. Prinsip saya begini, bukan prinsip sih. Jadi kalau ketika ada barang yang ada seseorang membawakan barang pada saya, atau mungkin seperti kemarin saya baru saja pindah rumah, dan di rumah itu ada beberapa perabot yang sebenarnya kita punya, tapi itu bisa dimanfaatkan. Dan menurut saya, karena kita sudah punya, itu ya kita tidak perlu memanfaatkan yang ada. Misalnya saya punya 10 piring di rumah yang baru, di rumah yang saya tempati ini ternyata ada peninggalan 10 piring lagi. Tidak perlu saya ambil semula 20 piring, nanti kan penyimpanan saya itu jadi lebih berkurang. Ya prinsipnya begini, sebelum barang ini ada, saya tetap bisa hidup dan saya tidak merasa kekurangan. Jadi ya begitu, tidak apa-apa. Misalnya media sosial juga, saya juga berpikir bahwa sebelum media sosial ini ada ya, saya makannya ya gitu-gitu aja, makannya minumnya gitu-gitu aja, dan hidup kita ya begitu saja gitu. Tidak ada bedanya. Itu hanya menambah kemewahan atau mungkin kesenangan yang sebenarnya tidak perlu. Itu. Jadi pertama kita menyadari bahwa kita ini cukup, bersyukur kita ini sudah berkecukupan. Yang kedua, segera merapikan barang-barang. Jadi kalau di rumah kita berantakan, di kamar kita berantakan, ya segera rapikan itu. Pertama, dalam merapikan barang begini, ada buku, ada wanita Jepang, seorang wanita Jepang,
namanya Marie Kondo, itu dia adalah konsultan dalam bersih-bersih. Jadi iya, beliau adalah seorang konsultan dalam bersih-bersih rumah. Jadi di Jepang ada klien yang menelpon si Marie Kondo ini untuk membantu bersih-bersih rumah. Dan Marie Kondo dia membuat buku, menulis buku judulnya apa ya? Seni merapikan atau apa gitu. Itu saya lupa. Jadi dalam merapikan barang-barang itu pertama kita harus membuang, menyimpan, baru dirapikan. Makanya tahu saya begitu. Dan itu yang saya pakai. Jadi begini, kalau semakin sedikit barang yang kita punya, maka semakin sedikit barang yang kita rapikan. Seperti contohnya saya, semakin sedikit baju yang saya punya ya semakin sedikit saya menyetrika atau mencuci pakaian kan. Jadi itu akan semakin mudah dan itu sejalan dengan prinsip minimalis. Jadi mulai untuk merapikan barang-barang yang ada di kamar, di rumah, pokoknya ya dirapikan. Kalau bisa barang-barang yang betul-betul tidak dipakai dan tidak tidak memberikan kebahagiaan itu dibuang. Maksudnya tidak memberikan kebahagiaan itu begini. Kadang ini saya sebenarnya saya juga mengalami, kita itu punya pakaian mau dibuang sayang tapi ya tidak pernah dipakai gitu. Itu tidak memberikan kebahagiaan. Tapi kecuali begini, ada baju yang setiap hari saya pakai. Kalau saya pakai baju itu merasa paling ganteng sedunia. Nah itu adalah hal yang memberikan kegembiraan. Nah jangan itu, kalau yang pakai dari itu ya jangan dibuang. Itu Pak. Jadi yang kedua, kita harus merapikan barang-barang kita. Yang ketiga, kita harus menyederhanakan jadwal. Mungkin kalau teman-teman memiliki jadwal, kadang kan jadwalnya itu banyak sekali. Entah itu jadwalnya main, gini, ada jadwal yang memang dari sekolah. Itu ya udah fix, nggak bisa diubah-ubahkan karena jadwal pelajaran. Tapi kalau kita lebih mawas, lebih mengenal diri kita, dengan kita mencatat kegiatan kita setiap hari, pasti kita tahu bahwa sebenarnya kita itu boros dalam hal waktu. Entah scrolling Instagram 2 jam, nonton TikTok 3 jam mau dibilang ya. Atau mungkin YouTubean. Kalau saya pribadi biasanya YouTubean 1 jam. Dengan mengalokasikan kegiatan yang kurang perlu itu kepada mengerjakan tugas atau mungkin secara umum belajar, ya kita akan menjadi pelajar yang sangat efektif. Selanjutnya adalah pilah kegiatan, ya masih sama sebenarnya. Jadi setelah kita catat jadwal kita per hari, jadi saran saya, jadi teman-teman mulai nggak perlu bikin jadwal dulu nggak apa-apa. Jadi setiap hari catat setiap jam sekian kita itu ngapain. Kita bukan merencanakan tapi merekam. Saya YouTubean itu ternyata sehari berapa kali, dan biasanya di HP yang sekarang, di smartphone yang sekarang itu ada apa ya, screen time. Jadi waktu dalam melihat layar di YouTube itu berapa jam, di Instagram itu berapa jam, dan itu biasanya sudah diakumulasikan per hari dan kemarinnya lagi, dan itu di track, di apa ya, di ditinjau, dilihat, di introspeksi, dan teman-teman akan tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan pada hal yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah begitu. Jadi ini adalah beberapa langkah praktis dalam menjadi seorang minimalis. Lalu selanjutnya adalah, lalu bagaimana, kan temanya adalah kehidupan pelajar dalam perspektif minimalis. Ada beberapa hal yang saya praktikkan sendiri dalam saya sebagai pelajar, mahasiswa dalam kehidupan minimalis. Pertama, hilangkan hal yang membuang waktu. Sudah kita singgung banyak kali tadi, yaitu media sosial. Kalau saya itu candunya di media sosial, itu memakan banyak sekali waktu saya. Atau mungkin teman-teman juga game online, karena saya tidak main game online,
tidak tahu, saya tidak minat saja. Kalau saya di game online, bukan, saya di media sosial, tapi tidak tahu dengan teman-teman. Mungkin yang saya lihat ada teman-teman saya, bukan sih, adik-adik kelas saya yang ya kecanduan dalam game, dan itu sih media sosial. Sebenarnya kalau secara umum adalah kecanduan ponsel, smartphone, tapi kan dalam smartphone juga ada kegiatan pembelajaran, misalnya YouTubean juga. YouTubean bisa kita buka mengenai media-media pelajaran, materi-materi pelajaran, itu kan beda ceritanya. Tapi kalau saya sendiri itu, hal yang membuang waktu saya adalah media sosial, dan saya peringatkan teman-teman mengenai game online. Bukan game online saja sih, semua game lah. Selanjutnya adalah belajar secara efektif. Belajar secara efektif itu begini. Kita ada apa namanya, teknik namanya itu apa ya, yang 25 menit. Jadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, itu namanya apa ya? Ah, podo podomo apa sih? Ya, intinya itu. Jadi 25 menit belajar, 5 menit istirahat, 25 menit belajar, dan 5 menit istirahat. Itu bagus. Kenapa? Karena kita itu bukan mesin sebenarnya, tapi kita memiliki titik lelah. Mesin kalau digenjot terus, dihidupkan terus, itu lama-lama dia panas. Kalau sudah panas dan tidak ada pendinginnya, mesin pendingin misalnya, seperti laptop di samping saya ini, laptopnya teman saya itu kan panas dan dia perlu kipas angin tambahan dari luar biar dia tidak terlalu panas. Jadi kita ini memiliki titik lelah. Kalau titik lelah itu tetap dipaksa untuk belajar atau mungkin bekerja, nanti produktivitas kita menurun. Jadi lebih baik ya 25 menit belajar dan istirahat. Jadi kita selalu menggunakan titik paling produktif kita. Dan juga lebih baik gini, kadang kan kita ambisius ya, lihat suatu akun di Instagram atau Twitter habis belajar 3 jam sehari. Waduh, itu lumayan banyak sih kalau saya itu 3 jam sehari. Tapi karena kita atau saya kadang memaksakan diri untuk belajar 3 jam, malah jadinya tidak efektif. Malah habis sedikit-sedikit belajar, wah terus nonton HP, sedikit-sedikit wah nonton HP. Jadi akhirnya mungkin belajarnya cuma 30 menit, tapi buka WhatsApp, nonton HP-nya itu sampai 2,5 jam. Itu kan nanti jadinya tidak efektif. Jadi menurut saya belajar secara efektif itu ya memang kita betul-betul mengalokasikan waktu untuk belajar tanpa distraksi. Itu adalah belajar secara efektif. Minimalisnya di mana? Ya minimalisnya kita nggak perlu belajar banyak-banyak. Kalau belajar banyak-banyak itu diganggu oleh tadi distraksi handphone misalnya. Itu. Selanjutnya ada digitalisasi. Digitalisasi itu begini. Ini saya pribadi. Saya itu bukunya, apalagi buku kertas ya, itu banyak sekali kan. Apalagi kalau nanti di ya SMA juga ada sih yang buku cetak kertas, tapi kan sekarang itu materi pelajaran itu di internet ada semua. Dengan kotak kotak yang segegaman tangan ini, kita bisa ya kemana? Kita bisa ke Afrika, ke Mesir, dan Swedia, bahkan semua itu ada di sana. Terus misalnya surat ulangan, kertas ulangan misalnya, itu di scan, disimpan. Terus apa lagi, akte kelahiran, kakak, pokoknya kalau bisa surat-surat berharga, catatan pelajaran itu kita digitalisasikan. Mungkin teman-teman melihatnya sebagai sesuatu yang malas, tapi kalau teman-teman nanti sudah berkuliah dan teman-teman itu cenderung untuk pindah tempat karena ada satu dan lain hal, itu akan meringankan teman dan dalam berpindah ya, karena barang bawaannya jadi sedikit. Dan saya sarankan untuk memanfaatkan yang namanya ada banyak seperti cloud, Google Drive. Kalau saya sih biasanya Google Drive.
dalam menyimpan sesuatu, menyimpan tugas misalnya. Ini kan pembelajaran online ya. Kalau saya ada tugas itu biasanya katakanlah di Google Classroom. Jadi flowchartnya itu flowchartnya cuma sedikit sih. Jadi tugas ini saya kerjakan, saya upload ke Google Drive, terus dari Google Drive baru ke Google Classroom. Kalau di submit di ya apapun itu sih sebenarnya, saya flowchartnya selalu begitu. Ke Google Drive, dari Google Drive baru ke yang kita tuju. Dan itu sangat sangat efektif ketika banyak sih di smartphone kita itu kan penyimpanannya ya katakanlah ya memang terbatas sih, cuma kan ada yang sampai banyak sekali sampai 1 tera katakanlah, ada yang punya HP ROM-nya 1 tera katakanlah, bukan banyak banget, tapi pada titik tertentu kan juga ya terbatas. Jadi Drive sangat membantu menurut saya, itu adalah digitalisasi penting itu. Yang kedua adalah belajar mengurangi pakaian. Tadi saya sudah bahas. Dulu waktu saya pertama kali kuliah, saya banyak bawa pakaian dan itu bermacam-macam karena saya overthinking di sana nanti kegiatannya apa saja, apakah nanti kekurangan pakaian atau dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi malah sebenarnya ada banyak sekali pakaian yang tidak saya pakai, dan ketika pakaian saya banyak itu membuat saya cenderung untuk pakai terus habis, dan yang saya cuci itu jadinya menggunung, jadinya banyak sekali, itu kan jadinya tidak enak. Dan sekarang saya sudah pilah beberapa potong pakaian. Mungkin sekarang saya pakai ada 1 kemeja, mungkin ada 4 kaos dan 4 celana panjang, 1 celana pendek gitu ya, saya ingat ya begitu. Dan itu cukup membantu saya karena di luar kota ya, tidak bersama orang tua lagi, seperti mungkin teman-teman ada yang sudah tinggal di rumah belajar, mungkin itu memudahkan saya sedikit pakaian, belajar pakaian. Selanjutnya ada, nah ini tadi masalah makan, di ada tulisan, saya lupa di mana, take what you need, eat what you take. Jadi di kantin itu adalah di sebuah kantin sekolah, ambil yang kamu butuhkan dan makan yang kamu ambil. Ada namanya vegetarian, ada namanya vegan, yang mereka itu salah satu argumennya adalah vegan itu menyelamatkan bumi. Padahal sebenarnya tidak terlalu sih, tidak terlalu juga. Peternakan itu tidak menghabiskan sumber daya di bumi. Masalah kita adalah penggunaan kendaraan bermotor, bukan sih, penggunaan bahan bakar fosil dan waste of food. Jadi makanan yang dibuang itu banyak sekali, dan itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi ketika kita mengambil apa yang kita butuhkan dan memakan apa yang kita ambil, nah itu adalah minimalis karena ya cukup kebutuhannya seperti itu, dan tidak ada sampah makanan karena di dunia 1/3 produksi makanan itu terbuang, apalagi di negara-negara apa ya, negara-negara kemarin saya lihatnya itu di Amerika Serikat tuh banyak sekali ya sampah-sampah buah dan sayur yang tidak terbeli, dan juga kalau di Indonesia itu lebih ke sisa makanan sih, itu banyak sekali. Dan sebenarnya itu bisa pertama digunakan untuk memberi makan saudara kita yang tidak tidak seberuntung kita, dan juga biaya pengangkutan sampahnya itu sebenarnya juga berpengaruh itu sih. Jadi semakin banyak sampah ya biaya operasional untuk mengangkut sampahnya semakin banyak. Jadi jangan membuang makanan. Keenam, tidak konsumtif. Saya rasa ini teman-teman sudah tahu, ini masalah keuangan. Jangan suka membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita perlukan. Kalau kita masih bisa hidup tanpa membeli barang itu, ya nggak usah dibeli. Ada seperti ini, sebelum kita membeli sesuatu itu tahan dulu, dicatat dulu. Katakanlah saya mau beli apa ya, roti. Nah,
nggak apa sih, roti katakanlah, itu ditulis dulu. Kalau roti itu makanan, katakanlah laptop baru, kalau sampai sebulan keinginan itu masih ada, bisa jadi itu memang bukan keinginan tapi memang kebutuhan. Kalau kebutuhan ya memang tidak bisa ditunda-tunda kan sebenarnya. Tapi kalau keinginan, biasanya kalau sebulan itu dia hilang sendiri gitu. Dan 7, gawai yang bersih, smartphone yang bersih. Saya itu memanfaatkan Google Foto, itu aplikasi dari Google yang membackup foto di ya servernya Google, seperti Google Drive. Jadi foto-foto yang penting bagi saya itu selalu saya backup secara berkala. WhatsApp, di foto WhatsApp itu kan biasanya cepat sekali untuk cepat sekali untuk ya istilahnya kotor, tentang mengenai yang berisi foto yang sebenarnya tidak kita perlukan, ada share pamflet, share kegiatannya di rumah atau apapun itu. Kadang kan kita tidak, menurut kita itu kurang perlu, atau mungkin kalau menurut orang lain perlu, ya ya beda lagi. Dan itu saya bersihkan kita, dan memang harus dibersihkan secara berkala ya, karena memang penyimpanan kita limited. Dan selain itu kita juga bisa memisahkan antara foto yang memang penting dan yang tidak penting sama sekali gitu. Jadi kalau bisa bersih bersih itu juga, kalau saya juga bersih dari game sih sebenarnya. Di handphone saya tidak ada game, dan juga aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah 6 bulan tidak dipakai, sebulan tidak dipakai, mending kita uninstall saja. Nah, itu prinsipnya minimalis, tapi harusnya ini kontradiktif ya. Kalau minimalis kan harusnya tidak usah pakai PPT, langsung ngomong, tapi cara biar lebih ya, enak dilihat dan tertata juga, jadi kita tetap buat PPT. Ada satu ungkapan, hidup itu sederhana, ya kita yang membuatnya rumit. Sebenarnya itu, hidup itu sederhana, percayalah, betul-betul sederhana. Itu saja materinya sebenarnya. Ada yang ditanyakan dari teman-teman?